على الهدى ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab yang kemarin tentang zakat. Sudah dijelaskan apa itu zakat, juga sudah dijelaskan tentang syarat wajibnya zakatul mal. Zakatul mal, ada zakatul mal, zakat harta, ada zakatul badan. Ada zakat harta yang kita zakati, juga ada tubuh kita yang kita zakati, atau dengan nama lain yaitu adalah zakatul fitri, zakat fitrah. Dan sekarang kita jelaskan, setelah menjelaskan syarat wajibnya zakatul mal, harta, syarat wajibnya zakat harta, sekarang kita memasuki bab dan penjelasan apa saja yang wajib untuk dikeluarkan zakat dari harta-harta yang kita miliki. Di sini dijelaskan, tajibu zakatu fi sittatin minal amwal. Wajib itu zakat di dalam 6 macam dari harta. Jadi selain yang 6 ini, itu tidak wajib dikeluarkan zakat sebanyak apapun, satu nisab, bahkan setumpuk apapun, 1 ton, 2 ton, 100 ton, kalau tidak masuk yang 6 ini dalam mazhabnya Imam Syafi'i, itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Cuma ada sebagian ulama, ada mazhab lain yang mengatakan setiap tumbuh-tumbuhan itu wajib untuk dikeluarkan zakat jika tumbuhan itu menghasilkan. Cuma di sini tidak, kita berpegangan dengan mazhabnya Imam Syafi'i, 6 harta inilah yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Yang pertama an-na'ami, hewan ternak, dan isinya hewan ternak itu banyak. Cuma yang wajib dikeluarkan zakat dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu hanya 3. Yang pertama onta dengan syarat-syarat yang tertentu. Yang kedua sapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan 3 kambing juga dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi hewan yang wajib dikeluarkan zakat, itu hanya 3. Onta, sapi, sama kambing. Kalau ayam, ternak ayam itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat, ternak ayam itu tidak wajib zakat. Atau ternak hewan-hewan lain meskipun menghasilkan itu tidak wajib zakat. Itu status ternaknya yang tidak wajib zakat. Tapi kalau diperdagangkan wajib zakat. Nah, itu beda. Jadi orang itu ternak ayam tidak wajib zakat. Tapi kalau dagang ayam wajib zakat. Tapi bukan hewannya yang wajib dizakatkan, tapi perdagangannya yang wajib dikeluarkan zakat. Yang kedua an-naqdain. An-naqdain itu adalah emas dan perak. Isinya emas dan perak. Jadi hanya emas dan perak inilah yang wajib untuk dikeluarkan zakat dari benda-benda yang berharga. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan di dunia ini banyak sekali barang antik, barang berharga, bahkan lebih mahal daripada emas dan perak. Seperti berlian atau batu-batu yang luar biasa yang sangat berharga, itu semuanya itu berharga, bahkan ada yang lebih mahal daripada emas. Hanya saja di setiap benda-benda yang mahal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini, yang wajib untuk dikeluarkan zakat adalah emas dan perak. Apa alasannya? Karena emas dan perak di zaman dahulu itu dijadikan alat untuk transaksi. Yang dimana kalau orang-orang dulu ini transaksinya pakai emas dan perak. Emas dicetak jadi uang, namanya dinar, dan perak fiddah dicetak jadi uang, itu jadi nama dirham. Bukan dinar ya sekarang uang Brunei itu, bukan dinar uang Brunei, bukan. Tapi dinar ini adalah uang yang dicetak dari emas, dan dirham adalah uang yang dicetak dari perak. Nah, itu karena jadi alat transaksi dan dibutuhkan di setiap kalangan masyarakat, dan semua orang mengetahui itu emas dan perak, maka hanya itulah yang wajib untuk dikeluarkan zakat.
Sementara al-ahjarun nafisah, ada beberapa batu itu sangat berharga, dianggap berharga oleh orang-orang di dunia ini. Hanya saja tidak semua orang mengetahui keberhargaan batu tersebut kecuali orang-orang yang pintar dan orang-orang yang ahli. Sementara emas dan perak, jangankan yang ahli, yang tidak ahli pun tahu kalau emas dan perak itu. Makanya itu salah satu alasan kenapa kok dikhususkan emas dan perak itu untuk dizakati daripada benda-benda berharga yang lain. Nah, ada ulama yang mentafsil, memperluas dalam An-Naqdain emas dan perak karena alasannya itu jadi alat transaksi di zaman dahulu, maka zaman sekarang transaksi itu berpindah pada uang. Jadi berhubung transaksi itu berpindah pada uang, maka hukum uang di zaman sekarang itu disamakan dengan hukumnya emas dan perak. Dari segi apa? Dari segi beberapa hukum. Yang pertama dari segi riba. Sama, jika emas dan perak itu bisa riba, maka uang di zaman sekarang pun juga bisa riba. Jika emas dan perak itu wajib untuk dikeluarkan zakat ketika sudah nyampe satu nisab dan lengkap syarat-syarat yang lain, maka uang yang ada di zaman sekarang jika kita memilikinya, maka itu juga wajib dikeluarkan zakat seperti layaknya emas dan perak dulu dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena posisinya uang yang ada di zaman sekarang ini kegunaannya sama seperti posisinya emas dan perak di zaman dahulu. Terus apakah emas dan perak hukumnya gugur karena adanya uang di zaman sekarang? Enggak, tetap tidak gugur. Kenapa? Karena emas dan perak meskipun sudah tidak dijadikan alat untuk transaksi lagi di zaman sekarang, tapi bendanya itu masih berharga. Bendanya itu masih berharga. Bahkan itu lebih mahal daripada uang-uang yang ada di zaman sekarang. Itu yang kedua, an-naqdain yang kedua. Yang ketiga, al-mu'asyarat. Al-mu'asyarat itu adalah tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian atau buah-buahan yang dimana itu umum di zaman dahulu untuk dijadikan bahan pokok makanan kehidupan sehari-hari. Itu namanya mu'asyarat. Mu'asyarat itu apa artinya mu'asyarat? Harta yang dibagi 10. Harta yang dibagi 10 itu adalah tumbuh-tumbuhan atau buah-buah, biji-bijian atau buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakat dengan alasan itu bisa dijadikan bahan pokok. Makanya disebutkan oleh ulama al-mu'asyarat, harta yang dibagi 10. Kenapa kok dikatakan mu'asyarat dibagi 10? Karena zakatnya itu 10%. Makanya yang wajib dikeluarkan zakat ketika lengkap syaratnya itu 10% yang wajib dikeluarkan zakat. Makanya dikatakan mu'asyarat, harta yang dibagi 10. Kalau buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakat cuma 2 macam. Apa? 1 anggur, 2 kurma. Karena di zaman dahulu orang Arab itu mengatakan bahwa kurma dan anggur di Arab itu jadi salah satu bahan pokok untuk dibuat makanan sehari-hari, sama seperti orang Indonesia itu beras, sama seperti itu. Jadi orang Arab sendiri itu bilang, kita di sini kalau tidak punya kurma lapar, tapi kalau punya kurma enggak. Bahkan orang Arab ini ya bisa menyimpan kurma itu 1 tahun lebih. Kalau kita bisa nyimpen beras, gabah itu 1 tahun lebih, nyimpen padi 1 tahun lebih. Tapi kalau orang Arab juga bisa nyimpen kurma 1 tahun lebih. Dengan cara apa? Cara airnya itu dibuang. Karena kurma di situ ada air dan airnya tersebut mengandung alkohol. Yang dimana jika air tersebut tidak dibuang atau tidak dikeringkan, maka kurma itu tidak akan bertahan sampai 1 tahun. Jadi kurma tersebut harus dikeringkan, dibuang airnya atau dijemur sampai kering. Setelah kering baru kurma itu bisa bertahan 1 tahun. Dan itulah yang jadi bahan pokok makanan orang Arab di zaman dahulu. Itu yang jadi bahan pokok makanan Arab, makanan orang Arab. 2 zabib, anggur. Dari buah-buahan yang bisa jadi makanan pokok adalah anggur. Anggur kering, ya, bukan anggur yang ada di daerah kita. Kalau anggur yang ada di daerah kita itu tidak akan bertahan lama kalau tidak di kulkas. Kalau di kulkas baru bisa bertahan lama.
Tapi yang dimaksud anggur yang bisa jadi bahan pokok orang Arab apa? Kalau kita datang dari Mekah itu kismis. Itu kan anggur kering sudah. Itu bertahan lama. Jadi orang Arab itu kalau tidak punya kurma ya punya anggur. Itu yang jadi makanan pokok. Jadi selain yang dua, dari buah-buahan itu tidak bisa jadi bahan pokok untuk dibuat makanan sehari-hari yang bisa disimpan. Itu makanya cuma dua dari buah-buahan yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Kalau dari biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakat, semua biji-bijian yang ditanam dan buahnya, biji-bijiannya tersebut bisa disimpan jadi bahan makanan pokok untuk orang-orang, maka itu hukumnya wajib dikeluarkan zakat. Kalau kita sekarang di sini itu adalah beras, itu jadi bahan makanan pokok. Jadi kalau orang nanam padi lengkap syarat sudah satu nisab atau lebih, syarat-syarat yang lain terpenuhi, maka padi wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena padi adalah biji-bijian yang bisa dijadikan bahan pokok makanan. Selain padi apa? Sebagian daerah itu bahan pokoknya jagung. Makanya jagung juga wajib dikeluarkan zakat kalau banyak. Ada satu daerah di Galis, Bangkalan ini. Ada satu daerah di Bangkalan. Di Bangkalan ini pasar Galis, kita ke sana, ke selatan. Itu ada satu daerah di mana di sana tidak nanam padi. Jadi mereka itu nanamnya jagung. Kalau kita sendiri, saya sendiri di Torjun, kalau tidak nanam padi, tidak punya padi, kata orang itu lapar. Tapi kalau di daerah sana beda, karena di sana bahan pokoknya jagung. Dia itu orang berkata, kita kalau nggak punya jagung, kita itu lapar, katanya. Seperti itu. Kapan ucapan itu keluar? Ketika musim COVID-19 kemarin itu, kan banyak orang yang nganggur, banyak orang yang nggak kerja, banyak orang yang mungkin tidak berkecukupan karena banyak yang tidak kerja di musim Covid itu. Makanya di situ keluar ucapan, kalau kita di sini tidak khawatir meskipun Covid, yang penting kita punya jagung, katanya. Jadi jagung tersebut adalah salah satu bahan pokok. Di sebagian daerah orang Arab itu bahan pokoknya adalah gandum. Intinya semua biji-bijian yang bisa dijadikan bahan pokok makanan itu wajib dikeluarkan zakat dan namanya itu mu'asyarat. Yang kedua, yang keempat, 6. Yang keempat adalah urudut tijarah. Urudut tijarah adalah barang dagangan. Barang dagangan itu wajib dikeluarkan zakat dengan syarat-syarat yang tertentu. Cuma barang dagangan itu krus zakatnya sama seperti emas dan perak. Kalau emas dan perak itu nisabnya adalah 85 gram, maka zakat dagangan itu dikrus pada emas dan perak. Emas dan perak sekarang itu 85 gram. Uang berapa? Berapa uang kalau dijadikan uang 85 gram itu? Jadi zakat perdagangan kalau orang punya dagang di akhir tahun, kalau sudah nyampe 1 tahun, itu harus dikrus semua. Uang yang ada dan barang-barang dagangan yang masih belum terjual itu wajib dikrus. Ini harganya berapa dicatat, harganya berapa dicatat, harganya berapa dicatat, dan uang yang ada itu ada berapa, lalu dijumlahkan semua. Nyampe enggak seandainya dibeli emas 85 gram? Kalau belum nyampe itu berarti tidak nyampe 1 nisab dan tidak wajib zakat. Kalau seandainya nyampe, maka itu wajib zakat karena itu sudah nyampe 1 nisab. Begitu juga zakat uang. Kalau kita punya uang seperti tadi dijelaskan, kita punya uang di bank, ya, kita punya uang di bank, terus katanya wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena posisinya uang di zaman sekarang, kebanyakan ulama dan pendapat yang kuat itu mengatakan bahwasanya posisinya uang di zaman sekarang seperti posisinya emas di zaman dahulu. Makanya uang itu juga wajib zakat. Cuma berapa nisabnya uang ini? Diukur pada nisabnya emas dan perak. Kalau sekarang diukur dengan nisabnya emas, kata Syekh Maimun Zubair mengatakan, kalau diukur dengan nisabnya perak, karena perak sekarang itu harganya anjlok, jadi diukur dengan harganya emas. Kalau orang itu punya uang, ya diam uang itu selama 1 tahun di bank misalnya, seandainya dibuat beli emas sudah nyampe 85 gram, maka uang tersebut wajib dizakatkan.
Cuma sekarang itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Cara mengeluarkan zakat di zaman sekarang ini biasanya itu cara mengeluarkan zakat orang itu apa? Menggunakan pemikirannya sendiri, inisiatifnya sendiri atau seenaknya sendiri gitu. Jadi ada orang punya uang banyak ingin dikeluarkan zakat, ada orang berdagang ingin dikeluarkan zakat. Ajibnya sekarang ini kalau uang itu ingin dizakati ya zakatnya ya uang juga. Kalau kita berdagang yang dikeluarkan zakat itu apa? Kimahnya, harganya, uangnya, mata uangnya. Jadi kalau sekarang orang itu semisalnya ya punya sapi 30 wajib dikeluarkan zakat. Apa? Sapi juga yang dikeluarkan zakat. Orang punya onta 5 nyampe 1 tahun lengkap syarat 1 nisab wajib dikeluarkan zakat. Berupa apa zakatnya? Berupa kambing. Itu aturan dari syariat dan disebut dalam hadisnya Nabi. Kalau orang punya kambing 40 yang wajib dikeluarkan berapa? 1 kambing. 1 berupa kambing. Imam Abu Hanifah mengatakan dikeluarkan harganya juga tidak apa-apa kalau yang ini. Kalau kita mengeluarkan zakat apa itu? Muasyarat. Muasyarat itu artinya biji-bijian, kurma atau anggur atau padi atau jagung yang dikeluarkan ya itunya. Tapi kalau dagang atau zakat uang, maka kalau perdagangan apa itu barang-barang dagangan yang wajib dikeluarkan itu adalah uangnya. Jadi di krus semua ada berapa mata uang? Oh wajib mengeluarkan sekian, yaitu harus uangnya yang dikeluarkan. Harus uangnya yang dikeluarkan, bukan barang dagangannya. Dagang baju nanti dizakati bajunya yang dikeluarkan, bukan. Atau orang zakat, iya kalau zakat baju, kalau dia dagang besi masa mau mengeluarkan zakat besi? Kan tidak mungkin seperti itu. Terus yang ada di zaman sekarang itu kebanyakan saya tanya apa itu biasanya orang itu kalau berdagang langganan itu dikasih ini namanya apa? THR ya, THR. Atau bos-bos itu ngasih karyawannya sarung, kasih minyak, atau kasih apa yang lain, THR. Dan saya tanya langsung pada sebagian orang yang mengeluarkan seperti itu. Iya, karena saya itu pikiran saya itu menjanggal. Kok bisa mengeluarkan THR sebanyak gitu, dibagi-bagikan sarung, minyak? Jawabannya apa? Ini zakat. Zakat apa? Zakat dagangan. Dia bos, ada dagang besi tua. Orang dagang besi tua itu biasanya punya apa itu pedagang-pedagang kecil, dia yang kasih modal. Jadi dagang kecil itu nyetor ke dia. Nah, ketika akhir tahun seperti bulan Ramadan atau sebelum dikasih akhir, dikasih sarung, dikasih sejadah, dan dia niatkan zakat. Hukumnya gimana? Enggak boleh. Kenapa? Karena kalau zakat itu dagangan, maka yang dikeluarkan zakat itu adalah uangnya. Tidak boleh kita belok atau kita tukar dengan sesuatu yang lain sesuai kemauan dan pemikiran kita sendiri. Itu nggak boleh. Karena tujuan zakat itu adalah membantu orang yang kurang mampu. Faham ya? Membantu orang yang kurang mampu. Kalau seandainya semuanya kasih sarung, 10 bos kasih sarung, mungkin yang dipakai cuma 2 atau 3, apalagi di Jakarta. Dan itu tidak akan membantu mereka kalau seandainya mereka itu tidak cukup dan tidak berkecukupan. Kalau barang kambing, boleh kita mengeluarkan kambingnya. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh kita mengeluarkan uangnya. Kenapa? Karena uang tersebut lebih membantu pada mereka daripada kambingnya. Uang itu bisa mereka beli apapun yang mereka butuhkan di hari lebaran atau di waktu-waktu yang lain. Tapi kalau berbentuk sarung, sebagian ada berbentuk ini, jadi zakatnya itu mereka putar semau mereka sendiri. Tidak peduli apakah ini yang dibutuhkan, apakah ini membantu atau tidak peduli seperti itu. Jadi itu hukumnya nggak boleh, harus uangnya. Karena yang wajib dalam zakatut tijarah adalah qimah, harga atau mata uang daripada apa yang dia dagangkan. Kalau di sini ya rupiah, kalau di Mekah ya rial, kalau di Malaysia ya ringgit, seperti itu. Jadi semuanya itu tidak sama, tergantung dia itu dengan apa dia berdagang, maka dengan itulah harus dikurus juga.
seperti itu. Kalau seandainya itu diperbolehkan, kita buka lowongan, sudah boleh nggak apa-apa mengeluarkan zakat berupa sarung, boleh nggak apa-apa mengeluarkan zakat berupa sejadah, boleh nggak apa-apa mengeluarkan zakat berupa ini itu, tergantung orang yang mengeluarkan. Pasti orang yang mengeluarkan zakat, kalau kita buka luas, boleh nanti zakat kita keluarkan batu, kita zakat batu pada orang. Kenapa? Batu kan juga beli. Oh, zakat pasir juga boleh. Zakat kita keluarkan jadi apa itu? Bata ringan juga boleh. Kita keluarkan zakat, intinya semua yang bisa dibeli dengan uang kita boleh keluarkan ketika kita berdagang. Maka itu semuanya akan rusak, bukan membantu, malah itu akan merepotkan orang yang menerima zakat nantinya, seperti itu. Paham ya? Terus, dan sesuatu yang wajib dizakati ma'din, harta ma'din. Harta ma'din itu adalah harta tambang. Harta tambang. Yang keenam, harta rikas. Harta rikas itu adalah harta karun. Itu harta tambang dan harta rikas itu hampir mirip. Harta rikas itu harta temuan, harta tambang juga harta temuan. Apa perbedaan harta temuan yang dikatakan itu adalah harta tambang dan harta rikas, atau kata orang sekarang dikatakan harta karun? Perbedaannya itu apa? Kalau harta ma'din itu adalah tempat yang Allah ciptakan emas di situ. Ada tambang emas, jadi emas kecil-kecil itu dikumpulkan jadi besar. Itu namanya harta ma'din. Jadi dikumpulkan, Allah Ta'ala ciptakan emas di situ dengan dengan sendirinya. Kalau harta rikas enggak. Harta rikas itu bukan Allah Ta'ala menciptakan emas di situ, tapi harta yang dikubur oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu namanya harta rikas. Jadi harta karun, kata orang sekarang itu harta karun, kita gali sumur, kita temukan emas. Kita apa itu masuk ke gua semisalnya, kita temukan emas. Kita bongkar gunung, kita temukan emas atau perak. Lihat dulu, kalau ini adalah yang dikubur oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW, maka itu bisa dikatakan harta rikas dan wajib dizakati, milik orang yang menemukan, jika menemukan di tanahnya sendiri atau di tanah yang tidak ada pemiliknya. Alhamdulillah. Di tanah, kalau kita menemukan harta rikas di tanah orang lain, maka orang yang punya tanah itu yang lebih berhak. Seperti itu. Kalau kita menemukan emas, itu digali sumur atau kita bongkar gunung, kita temukan emas. Misalnya kita temukan emas. Mana tahu kita ini kalau ini adalah harta yang dikubur oleh orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad atau orang-orang setelah Nabi Muhammad, raja-raja. Tergantung dari tanda-tandanya. Kalau seandainya jelas ada tanda-tandanya, nama-nama raja sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau kita di Indonesia di zaman Ken Arok saja, di zaman Ken Arok, kalau kita melihat sejarahnya dan tahunnya, itu setelahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di Indonesia mungkin sebelum Ken Arok. Jadi itu adalah orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW, dikatakan orang-orang jahiliyah. Jadi ketika kita temukan itu namanya harta rikas. Kalau kita temukan emas di satu peti ketika kita gali sumur, ternyata isinya emas tersebut ada tanda-tanda pemimpin atau raja setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti raja di zaman kerajaan Singosari, atau ada tahunnya tahun berapa Masehi, atau di zaman Wali Songo, itu ada tertulis di situ. Itu namanya bukan harta rikas, tapi lukotoh itu harta temuan. Kalau kita menemukan harta yang seperti itu di tanah kita sendiri dan kita dapat warisan, itu mungkin punya milik kita, itu mungkin punya nenek moyang kita. Tapi kalau kita menemukan emas di satu tanah yang itu kita dapat beli daripada orang lain,
maka itu mungkin pemilik awal, karena ada kemungkinan itu nenek moyangnya yang memendam, yang menguburkan emas itu di tanah tersebut. Begitu juga kita menemukan itu di tempat tanah orang, di tanah milik orang lain. Kalau kita temukan itu di tempat umum, seperti jalan raya, digali misalnya, nyampe ke dalam ternyata ada emas, dan emas itu di zaman Majapahit semisalnya, karena sudah tertulis di zaman Majapahit, zaman setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu hukumnya statusnya luqatah. Luqatah itu harta temuan. Kalau kita bisa menemukan orangnya dan pewarisnya, maka itu hukumnya Maka itu hukumnya wajib kita kembalikan, seperti itu. Soalnya itu ada di jalan umum dan itu sudah terpendam, seperti itu. Kalau seandainya tidak mungkin untuk ditemukan, maka itu dikatakan malum dhaif, harta yang kembali pada kemaslahatan orang-orang Islam. Itu adalah 6 macam harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Wallahu alam. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya suatu instansi memotong gaji karyawan atau orang-orangnya untuk dengan alasan untuk bayar zakat fitrah? Instansi kayak bayar potong gaji anggota dengan alasan untuk zakat fitrah. Dan memang itu benar untuk dilakukan untuk zakat fitrah, tapi kan ada sebagian anggota yang mungkin sudah bayar dulu mau yang datang. Terus yang kedua, bayar zakat fitrah itu tanpa akad, istilahnya langsung dilaksanakan, langsung ke yang bersangkutan atau langsung dipotong dan mengajar belum akad. Itu yang bagiannya. Terima kasih. Kalau memotong gaji karyawan tanpa ada kesepakatan dan tanpa ada keridhaan, itu hukumnya haram dan tidak boleh. Itu namanya at-tasarruf fi amwalil ghairi bighairi haqqin. Itu namanya menggunakan harta orang lain tanpa hak. Walaupun zakat itu adalah kewajiban, selama harta itu tidak kita keluarkan jadi zakat, maka itu masih milik kita. Jadi kalau ada orang yang mengambil, entah itu bos atau yang lain, dan kita tidak mengizinkan atau kita berat hati, maka itu tidak boleh hukumnya. Karena zakat fitrah itu dasarnya adalah beras, bukan uang. Jadi terkadang ada orang saya ingin mengeluarkan beras saja, kalau uang saya kurang mantap. Kenapa? Karena uang ini, mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh, dan segelintir dari madhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau orang zakat fitrah itu mengeluarkan beras, maka itu 4 madhab sepakat atas kebolehannya. Makanya sebagian orang itu kalau mau zakat fitrah berupa uang, dia bilang sama orang yang dia mau kasih zakat, saya mau beli berasnya kamu, ayo keluarkan beras ini, saya mau beli beras, ini uangnya, nah ini beras ini saya zakatkan lagi ke kamu. Ada sebagian orang yang seperti itu. Jadi intinya kalau kita ya seperti yang contoh yang tadi, kalau ridho nggak apa-apa. Cuma ini zakat itu nggak boleh ambil potong saja. Kenapa? Karena zakat itu harus sesuatu yang kita keluarkan dari kita dan sudah kita pegang dulu baru kita kasih, maka itu boleh hukumnya. Sama halnya seperti ini, kita punya kewajiban zakat harta. Ada fulan ini punya hutang sama saya 1 juta. Lalu dia bilang, punya hutang sama saya, jelas punya hutang, saya punya tanggung jawab mengeluarkan zakat. Zakat yang wajib saya keluarkan adalah 5 juta. Salah satu contohnya, dia punya hutang sama saya. Berapa hutangnya? 1 juta. Saya bilang sama dia, gak usah bayar, itu zakat saya. Gak boleh. Kenapa? Harus dipegang dulu baru dikeluarkan zakat. Kalau dipegang dulu kemudian dizakati, maka itu hukumnya boleh. Kecuali orang lain nyuruh orang lain, dia punya hutang sama saya 1 juta,
kamu tolong ambilkan uang saya di sana, kemudian itu jadi zakat untuk kamu. Itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena kita mewakili orang lain untuk mengambil uang kita, kemudian kita kasih itu sebagai zakat kita. Tapi kalau hutangnya belum kita pegang, belum kita miliki secara utuh, tidak ada di tanggung jawab kita, langsung kita jadikan zakat, maka itu hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Paham ya? Pertanyaan yang kedua, ya seperti itu. Jadi intinya setiap semua harus minta izin dan harus ridho, bukan karena terpaksa. Memang zakat itu wajib. Zakat itu bisa diminta paksa kalau orangnya tidak mau mengeluarkan zakat, baru minta paksa. Seperti itu. Terkadang orang yang ingin mengeluarkan zakat itu punya tujuan sendiri. Ingin dikeluarkan zakat itu pada siapa? Faham ya? Dan zakat itu daripada kita kasih sama orang-orang yang bukan kerabat atau bukan orang terdekat, kalau kerabat kita memang masih butuh atau masih wajib untuk masih bisa untuk menerima zakat, lebih baik zakat itu kita kasih pada saudara kita, sepupu kita, paman kita, keponakan kita. Kenapa? Karena kalau zakat itu lebih afdol dikasihkan ke kerabat yang dekat yang tidak mampu daripada pada orang-orang yang lain. Kenapa? Karena kalau kita bagikan pada orang yang tidak mampu, itu akan dapat 2 pahala. 1 pahala wajibnya zakat, 2 pahala silah sambungan. Seperti itu. Paham ya? Jadi intinya itu harus minta izin dulu. Itu keltong perbandingannya. Kula beda dengan compok. Saya ada di rumah. Tiba-tiba beda orang karena beras TV tak kula ni kasih ke sampian. Tak boleh. Faham ya? Karena TV ngambil sendiri beras di rumah saya. Ini zakatnya kamu ya. Kalau saya tidak mau mengeluarkan zakat, boleh diminta paksa. Tapi bukan saya nggak mau mengeluarkan zakat, saya mau, tapi saya ada maksud lain dalam hal itu. Kecuali kita nggak tahu caranya, baru kita pasrahkan pada amin. Seperti itu. Paham? Allah alam. Ada yang lain? Lanjutkan tadi masalah zakat. Beberapa tahun yang lalu saya membayar zakat ke masjid beras sebesar 4 orang dari yang satu. Setelah dibawa ke masjid itu ambil zakat, saya bilang ini zakatnya saudara saya, ternyata saya suruh pulang, tidak ambil zakat, tidak mau menerima karena tidak jelas mana benarnya si A dan benarnya si B. Saya disuruh pulang untuk membagi, artinya dari satu sak beras tadi supaya dibagi 4 orang, supaya jelas mana benarnya si A, mana benarnya si B. Jadi ambil zakat kalau waktu itu tidak mau utuh satu sak itu dari 4 orang itu dari hasil. Saya tidak tahu alasannya, saya terpaksa harus membagi beras tadi menjadi 4 bagian karena yang saya zakat itu sudah anak saya 4 orang. Saya tidak tahu alasannya. Saya katakan apakah pasal hukum apakah memang begitu, harus jelas, harus tidak boleh dijadikan satu. Itu yang menjadi masalah. Yang kedua, apa bisa mungkin dalam kondisi tertentu atau situasi tertentu ada yang kita lakukan, misalnya kita menzakati istri saya atau istri saya menzakati saya beras, saya sendiri yang tidak boleh
kan sudah disikapi semua tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Tapi dalam satu keluarga, apakah diperbolehkan? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga itu karena di masjid terlibat untuk amil zakat yang kami tanyakan, apakah peneta amil zakat itu butuh SK? Karena saya itu untuk menjadi amil zakat itu harus ada SK-nya dari pemerintah setempat. Kalau tidak, itu dianggap distributor, penyalur zakat, bukan dianggap amil zakat. Mohon perkenanan. Terima kasih. Ya. Untuk yang pertama, zakat itu apakah harus dipisah-pisah apa tidak? Jawabannya tidak harus dipisah-pisah. Yang harus itu niatnya yang harus ditentukan. Karena zakat itu akan jadi zakat apabila kita niyati itu zakat. Dan zakat itu tidak akan terpisah-pisah. Ini punya istri saya, ini punya anak saya, ini punya keluarga saya yang ini. Tidak hanya dengan ditentukan itu akan jadi zakat, tidak. Tapi dengan niat itu baru jadi zakat. Oh, semisalnya kita ini 3 kilo, semisalnya atau 2 kilo setengah ya. 2 kilo setengah saya niatkan ini zakat saya. Ambil 2 kilo setengah, saya niatkan ini zakat istri saya. Digabung berasnya. Saya niatkan ini zakat anak saya 2 kilo setengah, digabung lagi berasnya. Itu sudah jadi zakat sudah. Yang penting diniatkan sudah. Yang penting niatnya itu ditentukan. Seperti itu. Paham ya? Bisa sampian itu niat satu persatu, bisa sampian itu 10 kilo langsung ini zakat. Ini kan sudah 4 sok. Artinya itu sudah cukup untuk 4 orang semisalnya. Lalu saya niatkan ini bagian ini 1 soknya zakat saya, untuk saya ini 1 soknya zakat. Kenapa kok boleh walaupun itu digabung? Karena zakat itu sebanyak apapun kita pisah, ujung-ujungnya akan digabung juga. Kan seperti itu. Ujung-ujungnya zakat itu akan digabung. Kalau zakat itu diserahkan pada amil, terus apa gunanya dipisah kalau ujung-ujungnya akan digabung? Seperti itu kan? Ya, digabung juga kan pada akhirnya kan? Cuma niatnya itu yang harus dipisah. Faham? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah ketika kita sudah dizakati atau orang lain yang ingin mengeluarkan zakat untuk kita, apakah kita harus tahu? Jawabannya itu ada 2. Jawabannya ada 2 perincian, terbagi 2. Yang pertama, jika kita mengeluarkan zakat untuk kita sendiri atau orang-orang yang wajib kita nafkahi, maka enggak usah kita minta izin, langsung saja keluarkan zakat untuk dia. Kita semua yang bertanggung jawab atas niatnya dan apa yang wajib dikeluarkan zakat. Siapa yang wajib kita nafkahi? 1, yang pertama kita sendiri, kata Nabi Muhammad, ibda binafsik. Yang kedua, istri kita. Yang ketiga, anak kita yang belum baligh. Itu anak kita yang belum baligh itu tanggung jawab kita. Dan orang tua kita apabila dia miskin, tidak mampu untuk mengeluarkan zakat. Tidak mampu, apalagi mengeluarkan zakat untuk makan saja sehari-hari tidak cukup, itu yang wajib kita tanggung jawab. Artinya orang yang wajib kita nafkahi. Jika orang itu wajib untuk kita nafkahi, maka kita keluarkan zakat untuk dia. Kita minta izin atau tidak minta izin, itu tetap hukum zakatnya sah. Tapi jika kita mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang tidak wajib kita nafkahi, seperti anak yang sudah baligh, atau istri mengeluarkan zakat untuk suami dari hartanya istri, bukan dari hartanya suami. Istri mengeluarkan zakat untuk suaminya tapi dari harta istrinya. Kan istri tidak wajib menafkahi suami, yang wajib suami menafkahi istri. Begitu anak yang sudah balik, begitu juga saudara atau anak ingin menzakati orang tuanya tapi orang tuanya itu mampu. Kalau orang tuanya mampu itu kan tidak wajib, tidak ada di tanggung jawab anak.
maka untuk kita mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang tidak wajib kita nafkahi, kita harus minta izin. Kalau tidak minta izin, maka kita mengeluarkan untuk mereka itu percuma, tidak sah dan tidak terjadi pada zakat. Kenapa? Karena itu tiap-tiap orang yang tidak wajib kita nafkahi, mereka itu punya tanggung jawab sendiri, tuntutan sendiri dalam zakat. Kalau ada orang ingin bertanggung jawab, maka harus minta izin. Kalau dia mengizinkan, ya sudah, maka kita membantu dia, ya sama halnya dengan dia yang mengeluarkan sendiri. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau anak yang sudah belajar misalnya lagi kuliah itu kita harus kasih tahu bahwa tuh kita yang mengeluarkan zakat. Iya. Iya. Dan yang ketiga, masalah amil. Masalah amil itu adalah orang-orang yang memang ditentukan oleh pihak pengeluaran zakat. Mungkin ada tim khusus seperti itu dan memilih amil, dan persyaratan-persyaratannya harus sekian, harus segini, harus segini. Karena setiap daerah itu tidak sama peraturannya. Kalau di sini amilnya harus gini, kalau di sini amilnya harus gini. Tapi terkadang ada satu yayasan yang mengatakan itu yayasan besar, itu menjadikan seseorang amil sesuai prosedur dia masing-masing. Jadi kalau di Indonesia semisalnya memang persyaratannya harus seperti itu untuk jadi amil, ya harus dipenuhi seperti itu. Kalau memang persyaratannya seperti itu. Dan kalau seandainya ada orang yang ingin jadi amil tapi prosedurnya tidak ada, tapi dia minta izin sama pihak yang berwajib, terus diizinkan, sudah kamu jadi amil, nggak apa-apa, nggak masalah, karena amil itu adalah khidmah. Apa itu khidmah? Pengabdian kita dalam pembagian zakat. Dan amil itu adalah salah satu orang yang berhak untuk menerima zakat dengan syarat amilnya tidak dapat gaji. Amilnya itu tidak dapat gaji khusus, dia boleh menerima zakat. Dan amil yang tidak dapat gaji adalah amil yang kurang syarat dalam prosedur. Seperti itu. Kalau mungkin ini, kalau sudah ada persyaratannya, mungkin ini ada bagian khususnya. Kalau ada bagian khususnya, maka itu tidak boleh menerima zakat. Sama halnya dengan sabilillah. Sabilillah itu orang perang, jihad di jalan Allah, perang dengan orang kafir. Orang perang dengan orang kafir itu boleh menerima zakat, tapi dengan catatan orang yang berperang itu bukan tentara yang dapat gaji, tapi tentara yang ikut perang tapi tidak dapat gaji. Nah, dia itulah yang wajib, yang boleh menerima zakat. Kalau tentara yang sudah dapat gaji, ada ini tentara Islam, ini tentara orang kafir. Nah, tentara Islam itu ada yang memang sudah dijadikan tentara, ada orang-orang cuma ingin bantu perang tapi dia bukan tentara. Nah, yang tentara itu kan sudah ada catatannya. Nah, itu tidak wajib, tidak boleh menerima zakat karena sudah ada gaji. Tapi untuk orang yang mutatawwi, meskipun kurang lengkap syarat tapi dia pengen jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh, dah itu yang bisa menerima zakat. Karena dia tidak dapat gaji, maka kita bantu peralatan perangnya dengan harta zakat. Wallahu a'lam. Paham ya? Terus ada yang lain? Kalau dapat warisan itu harus dizakati. Dapat warisan harus dizakati. Warisan berupa apa? Ini ya. Tadi sudah dijelaskan. Kalau uang tersebut posisinya ada di posisi emas dan perak di zaman dahulu, berarti itu wajib dizakati dengan persyaratan-persyaratan yang ada di emas. Yang pertama harus nisab. Nisab itu berapa? Seandainya dibuat beli emas itu cukup dapat 85 gram. Yang kedua, uang itu harus ada di tangan sampean selama 1 tahun. Kalau itu dibayar hutang, kalau sudah habis, apa yang mau dikeluarkan zakat? Dapat warisan langsung dizakatkan Enggak. Karena itu kalau sampean dapat warisan, ya uang 500 juta salah satu contohnya. Sekarang dapat ya, enggak, maksudnya dapat warisan sekarang, ya 500 juta. Itu kan hak miliknya sampean, itu kan dari sampean dapat. Begitu kan? Sudah 500 juta sekarang. 500 juta itu ada jangan sampean. Sampean bayar hutang.
bayar. Ketika 1 tahun, sisa berapa uangnya sampai? Oh, sisa 100 juta. Dapat enggak 100 juta itu buat beli emas 85 gram? Dapat. Ya itu, sisanya itu yang ada. Seperti itu. Itu kalau dapat warisan. Ada orang itu uangnya banyak, di ATM-nya banyak, 100 juta sampai 500 juta, tapi nggak tentu. Kadang uang itu kalau mau habis, artinya tidak utuh segitu dalam setahun, tidak menetap. Kadang nyampe, kadang tak nyampe. Ini kalau dari awal sampai 1 tahun penuh full itu 1 nisab, tidak kurang dari senisab, itu baru wajib zakat. Kalau 1 tahun full, semisalnya 85 gram, anggap 60 juta. Nah, selama 1 tahun uang itu tidak kurang dari 60 juta. Itu contoh, hanya contoh ya, bukan benar-benar 60 juta, karena tergantung dari harganya emas, naik dan turunnya. Seperti itu. Kalau tidak kurang dari itu selama setahun, maka wajib zakat. Kalau uangnya keluar masuk, jadi nggak tetap, maka tidak wajib zakat. Kecuali menetap sampai 1 tahun baru wajib zakat. Seperti itu. Sama halnya emas. Ketika orang punya emas, wajib dizakati ketika nyampe 1 nisab, dan setahun nisab itu ada di orang itu. Jadi kalau seandainya 6 bulan punya emas, setelah 6 bulan dibeli sapinya dirawat, dapat hasil, beli emas lagi. Oh, sekarang ini musim apa itu? Musim kambing, dia beli kambing, dibeli emas lagi. Atau musim apa? Musim ini, terus menerus seperti itu. Maka itu kan keluar masuk. Jadi untuk zakat uangnya itu tidak wajib kalau tidak utuh selama 1 tahun. Mungkin wajibnya itu kalau dibuat dagang. Oh, ini saya mau dagang sapi dijual. Mungkin itu wajibnya dari sisi perdagangannya, bukan dari sisi emasnya. Seperti itu juga uang. Kalau orang itu bisnis dagang, jadi uang itu keluar masuk, dari segi uangnya mungkin tidak wajib zakat. Dari segi perdagangannya itu baru wajib zakat. Paham ya? Ada yang lain? Ya. Kita terus masalah zakat. Sekarang ada kontroversi masalah zakat Profesi. Jadi zakat gaji. Katakanlah gaji kita 40 juta, dengan perjalanan ini katakanlah 8 juta 1 bulan. Kalau dihitung 1 tahun mungkin sudah sampai ya untuk disekati. Kita kalau dikalkulasi dengan emas itu kita wajib sekali. Nah, apakah gaji yang kita terima katakanlah supaya 8 juta, kalau itu pasti 1 juta, yang lain itu dibayar mungkin agak berat, tapi tidak ada kepastian sekitar itu. Apakah perlu kita membayar zakat setiap bulan atau itu istilah zakat profesi? Terima kasih. Ya, seperti yang dijelaskan itu, rata-rata zakat itu harus 1 tahun. Kambing 1 tahun, ya. Kalau seperti itu, perdagangan 1 tahun, emas 1 tahun, kecuali harta rikas, harta ma'din, itu baru tidak usah 1 tahun. Nemu harta karun, harta tambang, langsung dizakati. Begitu juga harta tanaman itu ketika sudah di tempat panen itu zakat. Selain itu, kalau kita bekerja, hasil dari keringat kita sendiri, kalau kita niatkan itu adalah penghasilan kita seperti tijarah, maka itu wajib zakat. Dengan syarat di akhir tahun, kan harus 1 tahun saya bilang kan ya. Di akhir tahun uang gaji tersebut itu utuh, cukup untuk emas 85 gram. Ini contohnya ya. Orang itu kan gajinya setiap bulan macam-macam, ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi semisalnya orang kalau gajinya 1 juta, gajinya 4 juta itu buat kebutuhan sehari-hari mungkin dalam 1 bulan bisa nabung 1 juta. Ketika setahun dapat berapa? Cuma 12 juta. Cukup nggak 12 juta itu untuk beli emas 85 gram? Nggak cukup, nggak wajib zakat. Kalau sekarang ada orang penghasilannya itu setiap bulannya 8 juta,
Seperti yang tadi saya bilang, gaji orang itu tidak sama, penghasilan orang pun juga tidak sama. Oh, gajinya 8 juta. Semisalnya gajinya 8 juta. Untuk kebutuhan sehari-harinya dia cuma butuh 3 juta selama 1 bulan. Jadi per bulannya dia bisa menyimpan 5 juta. Jadi kalau seandainya orang tersebut 1 tahun, maka itu otomatis bisa nyimpen 60 juta. 60 juta cukup nggak? Untuk buat emas 85 gram cukup, baru itu wajib dizakati kalau uangnya masih ada. Kalau saya mampu saya ini untuk menyimpan uang 60 juta sisa daripada gaji saya. Cuma sebelum nyampe 1 tahun ada musibah, buat operasi, buat ini, akhir tahun tinggal 10 juta, juga tidak wajib zakat. Yang dihitung itu adalah akhir tahunnya. Nyampe enggak uang tersebut untuk beli emas 85 gram? Paham? Ya. Ada yang lain? Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan emas. Emas yang harus dizakati itu emas yang merupakan emas biasa pun wajib. Termasuk tadi perhitungan uang itu kalkulasinya ke emas biasa, emas merupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah emas yang berupa perhiasan itu tidak wajib dizakati, perhiasan yang dipakai. Sekarang kalau emas itu perhiasan tapi tidak dipakai, contohnya mungkin saya karena meninggal tidak dipakai, itu wajib dizakati apa enggak? Dan zakatnya itu tadi saya sampaikan dari ada emasnya, apa emas yang berupa gelang itu dipotong zakat, apa dijual emasnya, apa pakai uang lain untuk dengan niat menzakat emas itu. Yang kedua. Yang ketiga, dan sudah sampai ke macam komunitas yang wajib dizakati. Komunitas. Nah, tadi sampaikan seperti biji-bijian, buah-buahan itu yang wajib. Yang saya katakan seperti produk-produk lain seperti garam misalnya. Garam. Terus saya juga ikan, juga wajib dizakati. Terus kalau wajib seperti apa? Bayar. Dan apa yang dikalkulasi ke masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang wajib dizakati dari emas, berupa emas salah satunya itu harus dengan 3 syarat. Syarat yang pertama harus 1 nisab, nyampe target. Targetnya itu adalah 85 gram. Syarat yang kedua, 85 gram disimpan sampai setahun. Syarat yang ketiga, emas yang masuk dalam hitungan zakat bukan perhiasan yang boleh dipakai. Perhiasan yang boleh dipakai. Ada perhiasan boleh dipakai, ada perhiasan tapi haram untuk dipakai. Kalau perhiasan yang haram untuk dipakai, itu hukumnya tetap masuk dalam hitungan emas yang wajib zakat. Kalau apa saja perhiasan yang boleh dipakai, perhiasan perempuan yang tidak berlebihan, cincin, kalung, gelang, anting, itu semuanya perhiasan yang tidak berlebihan. Kalau perhiasan berlebihan itu maka tetap wajib zakat karena haram hukumnya israf. Semisalnya tangannya 2 kilo, kalungnya 6 kilo, itu wajib zakat karena itu haram, berlebihan. Begitu juga perhiasan laki-laki. Laki-laki haram memakai cincin, laki-laki haram memakai kalung yang terbuat dari emas. Nah, kalau laki-laki buat cincin tebal dari emas, itu wajib dizakati kalau nyampe 1 nisab. Kenapa? Karena laki-laki itu haram hukumnya memakai emas seperti itu. Dan ketika emas itu semua, yang penting itu dinamakan emas dengan semua jenis dan macamnya, itu tetap wajib dikeluarkan zakat. Emas apapun. Dan ketika mengukur uang pada emas itu diukur pada emas standar. Emas pasar yang pada umumnya itu emas apa? Seperti itu. Dan ketika kita punya emas, yang wajib kita keluarkan itu apakah emasnya, apakah uangnya. Pada dasarnya yang kita keluarkannya adalah emasnya. Emas adalah emasnya. Itu kalau tidak mudarat.
kalau tidak mudarat. Kalau sekiranya mudarat, ada emas sebesar ini, 1 kilo berapa gram? 1000 gram ya. Jadi kalau kita untuk mengeluarkan zakat emas pahnakin tek kilo, itu kan mudarat. Seperti itu, mudarat. Maka kita terus saja. Ini kalau uangnya berapa, boleh kita setelah kita terus berapa gram, boleh kita ngambil emas lain. Kita beli emas untuk mengeluarkan zakat emas yang ini, juga boleh kita mengeluarkan hartanya, uangnya. Berapa uang dari emas yang kita miliki, lalu dari berapa 1/4 dari 1/10-nya. Itu baru kita keluarkan zakat. Itu hukumnya juga boleh. Faham? Ada yang lain? Oh, garam, betul. Garam, garamnya itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena garam itu bukan makanan pokok, tapi itu adalah gandengan. Makanan gandengan untuk membuat nikmat, bukan membuat kenyang. Tidak bisa dibuat sumber kehidupan itu garam. Cuma kalau garam diperdagangkan, maka perdagangan itu yang mewajibkan zakat. Tapi kalau garamnya tidak seperti biji-bijian. Ya, pedagang yang pertama panen jual. Kalau kita panen padi, ya, panen padi sudah nyampe 1 nisab, 5 ausuk itu kalau nggak salah sekarang itu ada berapa kintal ya? Ada berapa ratus kilo? Apa ya? Nanti akan dijelaskan mungkin di sini sama yang ini. Kalau berapa beratnya. Cuma kalau itu sudah nyampe 1 nisab, maka orang kalau ingin menjual harus keluarkan dulu zakatnya, sisanya baru jual. Paham ya? Kalau nyampe 1 nisab, kalau nggak nyampe 1 nisab boleh dijual semua. Kalau sampai 1 nisab, kita panen padi dengan ukuran yang ditentukan. Lupa. Soalnya belum dibuka, nggak sempat buka kitab sama sekali. Jadi lupa. Takut salah kalau saya mengucapkan sekarang. Dalam ukurannya. Jadi kalau itu sudah nyampe 1 nisab, keluarkan dulu zakatnya, baru sisanya jual. Nah, apakah orang itu dikatakan berdagang? Kalau dari apa itu? Dari panen dijual, panen lagi dijual lagi, dikatakan berdagang apa enggak? Jawabannya tidak. Yang dikatakan berdagang itu adalah taklibul mal li gharad ribhi, membolak-balikan harta untuk mendapatkan hasil. Itu namanya berdagang. Jadi perdagangan itu yang disebut dalam kitab adalah apa? Kita membeli lalu kita jual. Untuk kenapa? Apa tujuannya? Ingin dapat hasil. Itu baru namanya dagang. Kalau kita menjual milik kita sendiri, itu namanya bukan perdagangan, tapi hanya menjual biasa. Ada menjual, ada membeli, ada berdagang. Seperti itu. Kalau dia membeli bukan untuk dijual lagi, berarti dia hanya beli. Kalau orang jual bukan dapat beli, berarti dia itu hanya menjual. Tapi kalau dia ingin membeli, ingin menjual, maka itu namanya berdagang. Seperti itu. Paham? Jadi kalau orang itu semisalnya punya keahlian, oh dia punya bambu banyak dia. Bambu itu dapat warisan. Jadi dia bikin tusuk sate sendiri. Ya. Sendiri dibikin tusuk sate lalu dijual, dapat uang ratusan juta. Wajib zakat apa enggak? Kalau dari segi perdagangannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak dapat membeli, tapi dia dengan keahliannya dan itu dapat warisan itu bambunya. Kalau seandainya dia bambunya beli terus diperdagangkan, dijual lagi, dijadikan tusuk sate, dijadikan kipas atau dijadikan apa saja, lalu dijual, maka itu baru dinamakan perdagangan. Paham? Allah alam. Kalau yang ketiga, kalau orang yang memelihara ikan, benihnya dibeli. Kenapa? Bibitnya dibeli. Kemudian dipelihara terus dijual. Setelah dijual, bibit lagi, pelihara setelah besar dijual. Itu masuk perdagangan. Kalau itu masuk perdagangan. Makanya taklibul mal, membolak-balikan harta, ya salah satunya itu beli yang kecil
setelah besar itu dijual. Beli yang kurus setelah gemuk itu dijual. Itu salah satu perdagangan. Kenapa? Dari kecil untuk membesarkannya itu juga perlu uang. Seperti itu. Nggak mungkin kita biarkan kecil besar sendiri. Kalau tidak dikasih makan, mati itu. Ayo, ada yang lain. Zakatnya itu besarnya berapa? Kenapa? Besarnya zakatnya. Besar. Sudah berapa hisab Apa? perdagangannya itu? Seperti yang dijelaskan, diukur dengan emas. Diukur dengan emas juga sama. Perdagangan itu diukur dengan emas. Kalau uangnya masih kalau tetap, kalau kurang kan nambah. Nah, kalau perdagangan beda. Kalau perdagangan itu nambah kurang di pertengahan tahun, yang penting di akhir tahun itu 1 nisab wajib zakat. Itu kalau perdagangan beda. Jadi di awal tidak nyampe 1 nisab, di pertengahan tidak nyampe 1 nisab, terus nggak nyampe 1 nisab, tiba-tiba di akhir tahun dia punya apa itu ya, perdagangan khusus sehingga lakunya luar biasa, nyampe 1 nisab, wajib zakat. Yang dihitung di akhir tahun daripada awal perdagangan itu. Ada yang lain? Itu dihitung total. Jadi di akhir tahun, kalau tiap transaksinya itu tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib itu di akhir tahun. Semisalnya kita itu perdagangan di bulan Syawal, setelah Lebaran kita mulai dagang. Jadi di akhir bulan Ramadan itu kita lihat uang dari perdagangan kita itu ada berapa, yang ada di bank atau yang ada berapa. Oh, ada 10 juta. Dan barang dagangan yang belum terjual itu ada berapa, dikrus semua, dikalkulasi, ini jadi uang berapa, ini jadi uang berapa, ini jadi uang berapa, itu ditotal semua. Kalau seandainya nyampe 1 nisab, cukup buat 85 gram emas, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Seperti itu. Jadi 1 kali krus. Kalau kita beli rumah, karena kita beli rumah warisan, kita invest rumah. Kita punya rumah katakanlah 2 atau 1 sebagai investasi. Kemudian rumah itu dikontrakkan. Sekarang apakah perlu kita sekali atau tidak? Kemudian perhitungannya gimana? Zakat dari hasil kontrakan, apa nilai jual, nilai beli rumah itu? Katakanlah saya beli rumah 300, kalau dua katakanlah 500, dikontrakkan per rumah 10 juta, per rata 10 juta. Berarti 1 tahun itu kita menerima 20 juta. Apakah zakatnya itu 2,5% dari 20 juta atau nilai beli rumah, nilai untuk 2,5 itu yang disingkat itu, nilai zakatnya dari rumah kontrakan? Yang saya tanyakan nilai nominal yang perlu disekati. Kalau rumah kontrakan itu wajib disekati, berapa nominalnya? Apakah nilai kontrakan? Apakah nilai beli rumah yang nilai yang harus kita sekati? Terima kasih. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu, bab zakat ini sebenarnya masih panjang, kayaknya mau habis sekarang ini. Nah, ini kita menyewakan sesuatu milik kita, lalu kita dapat hasil dari itu. Apakah itu wajib zakat apa enggak? Dan kalau wajib zakat itu bagaimana, berapa nominalnya, dan caranya bagaimana? Sebelumnya saya tegaskan, dan itu disebutkan oleh ulama, bukan hanya rumah. Kita punya mobil, dirental, apa saja yang bisa disewakan. Kalau kita bikin rumah atau bangun rumah atau beli truk atau beli mobil, niat kita ingin dipakai pribadi, niatnya pengen dipakai pribadi,
kemudian dikontrak, ada orang tiba-tiba saya nyewa rumah kamu 1 tahun saja, itu tidak wajib zakat. Karena itu punya sampean pribadi. Kalau sampean itu beli mobil, beli truk, niatnya memang sudah mau dijadikan usaha, beli rumah, niatnya memang sudah dijadikan usaha sudah, maka itu hukumnya seperti perdagangan. Artinya apa? Kalau nyampe 1 nisab wajib dikeluarkan zakat. Caranya gimana? Apakah harga rumahnya atau hasil yang kita dapat? Persis sama seperti tijarah. Jadi rumah yang ada itu bagaikan wadah, seperti itu. Kemanfaatan atau kegunaan dari rumah tersebut itu adalah yang kita dagangkan. Jadi uangnya dapat berapa kita per bulan? Kalau per bulan itu semisalnya kita dapat sekian, di akhir tahun uangnya itu masih ada dan nyampe 1 nisab baru wajib zakat. Kalau harga rumahnya nggak dihitung, itu hanya wadah. Faham? Kalau seandainya kita dapat dari rumah tersebut 1 bulan kita dapat 3 juta, tapi buat makanan kita sehari-hari. 1 tahun dapat 30 juta, tapi habis semuanya, tidak wajib zakat karena sudah habis hartanya. Paham ya? Gimana? Masih menjanggal? Paham? Ada yang lain? Oh, habis nanti bab ini. Ayo. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Cara menghitung emas itu dari awal sampai akhir. Kalau emas ya, enggak, ketika mau mengeluarkan, ketika pas mau mengeluarkan. Nah, misalnya wajibnya sekarang, ya harga emas sekarang ini, gitu. Sudah? Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ala man wa man aslahu najidna man syuhna ala hadhihi niyya wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina